Halo guys, jumpa lagi dengan saya Trisna, dan kali ini saya akan memvideokan masalah penaikan cengkeh. Dan ini adalah bangulnya. Nih, bangul yang dipakai untuk naik. Ya, di bawahnya ini ada penginjakan di kakinya. Nah, ini sudah siap-siap untuk naik menuju ke atas pohon cengkeh yang tinggi-tinggi itu. Jadi bangulnya ini diikat seperti ini. Ada talinya di sini. Ini talinya. Jadi ini akan diikat bangulnya supaya nggak jatuh. Terus sebelah sana juga diikat. Ini talinya diikat di pohon seperti ini. Nih, tuh diikat sehingga nanti bangulnya itu akan tetap di sana walaupun terkena angin kencang. Jadi akhir-akhir ini anginnya kencang sekali dan bangulnya itu akan terhempas angin. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Supaya tidak jatuh, kita akan mengikat bangul-bangul itu ke pohon-pohon yang ada di sana. Jadi, supaya bangulnya tetap ada di atas walaupun diterpa angin kencang. Nah, itu adalah orang-orang yang naik ke atas cengkeh tuh. Jadi beginilah cara untuk mengambil cengkeh-cengkeh yang ada di paling atas. Tempatnya tinggi banget. Mereka membawa kampil-kampil sendiri supaya mereka bisa memetik cengkeh itu di atas. Dan setelah kampilnya penuh, baru mereka turun membawa hasil dari kepian mereka. Nah, jadi ini adalah kebun cengkeh saya. Lihat, pohon cengkehnya banyak sekali. Nah, itu pekerja-pekerja yang sebentar lagi akan naik. Jadi sebelum naik mereka istirahat dulu, karena untuk mencapai kebun ini tempatnya lumayan jauh. Dan beberapa pekerja-pekerja pria sudah naik ke atas. Dan di sana juga sudah mulai naik ke atas. Itu dia. Bangul-bangulnya ini berat sekali guys. Jadi biasanya mereka akan menyelesaikan di satu tempat dulu sampai habis, baru kemudian memindahkan bangulnya ke tempat lain. Ini kalau kita lihat dari bawah, cengkeh-cengkehnya kelihatan tidak ada buahnya. Tapi kalau kalian naik ke atas, buahnya luar biasa. Nah, kalau dari sini buahnya bakal sedikit sekali, karena kalau kalian lihat ini sebenarnya jaraknya sudah lumayan jauh ini. Cuma karena sini cengkehnya sudah tinggi-tinggi banget, itu menghalangi matahari masuk ke dalam sini. Akibatnya buah-buah cengkeh di bagian bawah, daun-daun cengkeh yang di bagian bawahnya itu tidak berbuah. Karena untuk menghasilkan buah, cengkeh-cengkeh itu perlu sinar matahari yang keras. Nah, jadi di bagian-bagian atas-atas banget yang terkena matahari langsung, itu buahnya luar biasa. Sedangkan di bagian bawahnya minim buah. Ada beberapa buah kadang-kadang, tetapi sangat minim sekali. Berbeda dengan kebun cengkeh saya yang ada di dekat rumah. Nah, kalau yang itu karena jaraknya jauh-jauh dan mataharinya sangat keras masuk ke dalam pohon-pohonnya, jadi mereka berbuah dengan merata sampai ke bawah-bawahnya. Nah, kalau yang di sini tuh di bagian bawah-bawahnya itu hanya berupa kayu saja dengan sedikit dedaunan, tetapi bagian atasnya saja yang ada buah-buahnya yang sangat lebat. Dan walaupun seperti itu, ini tidak disangka-sangka hasil dari cengkeh di sini juga lumayan juga. Terakhir kali di sini kita panen raya itu luar biasa, menyaingi kebun saya yang ada di dekat rumah yang buahnya banyak sekali. Nah, seperti itulah dia proses penaikan cengkeh di sini. Tidak lupa kami mengikat-ikat juga seperti itu. Itu adalah proses mengikat-ikat bangulnya. Takutnya bangulnya
patah di tengah jalan karena akhir-akhir ini anginnya kencang sekali guys, dan itu sangat berbahaya untuk para pekerja yang mau naik ke pohon cengkeh. Nah, bagusnya kalau dengan kebun seperti ini, jadi kalau kebunnya mepet-mepet kayak ini, bagusnya untuk bekerja yaitu pada saat angin kencang itu cengkehnya mereka akan tetap di sana bangulnya walaupun anginnya kencang sekali, karena di sebelah-sebelahnya itu sudah mepet-mepet dengan pohon-pohon lainnya. Jadi seperti pohon-pohon lainnya itu seperti menghalangi datangnya angin-angin. Nah, di sebelah sana kan kita punya banyak pohon-pohon juga, pohon-pohon yang berbeda dan tinggi-tinggi sekali. Itu memang sengaja kita tanam untuk menghalangi angin masuk ke dalam kebun ini. Jadi walaupun itu pohon-pohon yang tidak terlalu produktif, tetapi itu bagus untuk menghalangi angin-angin yang masuk ke dalam kebun cengkeh saya, sehingga para pekerja pada saat naik ke bangul-bangul itu mereka akan merasa aman karena angin-angin tertahan oleh pohon-pohon yang ada di belakang itu. Jadi di sini mereka memilih untuk mengambil cengkeh-cengkeh yang ada di kebun ini, walaupun cengkeh-cengkeh yang ada di dekat rumah saya itu lebih banyak buahnya dan lebih gempel-gempel dari bawah sampai atas. Itu luar biasa sekali di sana buahnya, karena matahari masuk dengan bagus karena tempatnya agak berjauhan dan pohonnya agak lumayan pendek-pendek di sana. Jadinya masuk matahari dengan full dari atas sampai bawah, semuanya isi buah saja dengan gempelnya. Tetapi dengan angin sekencang ini kita tidak berani naik ke sana, takutnya nanti, kemarin ada kejadian soalnya bangulnya patah. Jadi walaupun sudah diikat seperti itu, bangulnya tetap patah dan itu sangat beresiko untuk para pekerja yang naik ke atas. Itu sebabnya kita memilih untuk mengambil yang di bagian sini dulu, di bagian yang tidak terlalu keras anginnya, karena sudah ditutupi atau sudah dihalangi oleh pohon-pohon tinggi di sebelahnya lagi yang menghalangi angin-angin untuk masuk ke sini. Jadi anginnya hanya angin sepoi-sepoi saja yang masuk sini, sedangkan angin yang di sebelah sana itu luar biasa kerasnya. Nih, jadi pekerjaannya tidak sebatas cowok saja, bahkan cewek pun naik juga ke atas. Ya. Jadi mereka mulai dari pohon daunnya tuh pendek untuk mengambil semua buah-buahnya di sini. Kali nengat dedan itu nih. Tuh, nengat dedan itu. Nah, ini adalah proses pemindahan bangul-bangul itu sendiri. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bangul-bangul ini sangat berat. Jadi pada saat pemindahannya diperlukan waktu yang cukup lama, karena untuk memindahkan bangul ke satu sisi saja itu memerlukan usaha yang sangat besar. Selain itu, setelah bangul itu pindah, kita kembali harus mengikatnya ke dahan-dahan
pohon yang ada di dekat sana, sehingga posisi bangul itu akan tetap di tempatnya dan kokoh. Dan pengikatan itu tidak hanya di satu tempat saja, tetapi biasanya di 2 titik atau 3 titik untuk membuat bangul ini benar-benar di posisi yang sangat bagus ya guys ya. Jadi kita nggak berani kalau sedikit saja dia goyang-goyang atau tidak keret talinya, itu kita akan benarkan lagi, karena resiko dari bangul yang tidak diikat dengan kencang itu bisa menyebabkan kehilangan nyawa bagi para pekerja yang naik ke atasnya. Jadi benar-benar harus diikat sebagus mungkin. Nah, di bangul kali ini kita mengikatnya ke 3 titik ya guys ya. Seperti kalian lihat, ada yang di depannya, di sebelah kanannya, dan sebelah kirinya. Semuanya diikat dengan kencang, dan kita pastikan bangulnya tetap ada di posisinya dan tidak bergoyang. Nah, setelah bangulnya berdiri seperti ini, kita masih harus mengecek lagi kebagusan dari bangul ini, apakah sudah benar-benar kokoh atau tidak. Dan kalau sudah dirasa stabil dia posisinya, baru kita akan naik ke atas dan mulai mengepik cengkeh. Tidak lupa mereka membawa kampil seperti itu, jadi itu adalah tempat untuk cengkeh-cengkeh yang sudah kita kepik ya. Jadi dia tidak akan naik turun atau melempar cengkehnya ke bawah, tapi mengumpulkannya di dalam kampil yang dia bawa seperti itu. Nanti kalau sudah penuh kampil itu, mereka akan turun dan memasukkan isi dari kampil kecil itu ke dalam kampil yang lebih besar lagi. Saya petik cengkehnya si Putu Trisna. Ini masih merah cengkehnya. Aduh, ini tinggi sekali cengkehnya ini. Wah, ini romantis nekan-nekan berdua. Aduh. Ini buahnya kecil-kecil sekali. Bagaimana ini? Wah, itu bangul ini. Dong. Lalu sini mau pancen. Nah, lihat guys, itu adalah cengkeh-cengkeh yang terkena matahari. Jadi luar biasa buahnya. Sangat gempel sekali dan penuh dengan buah cengkeh. Tuh di bagian bawahnya. Nah, ini juga terkena dengan sinar matahari, masih juga penuh dengan cengkeh ya sahabat, lebih dekat. Tuh lihat, ini penuh dengan cengkeh, tapi masih hijau-hijau, masih kecil-kecil cengkehnya. Tetapi di bagian yang tidak terlalu terkena matahari, di sini bahkan tidak ada daunnya. Ini karena di sebelahnya pohon cengkeh juga terlalu dekat jaraknya. Nih di sini tidak ada buahnya guys. Jadi bagian dalam-dalam yang tidak terkena matahari ini adalah cengkeh-cengkeh yang tidak ada buahnya, sedangkan yang di bagian terkena matahari di bagian atas-atas itu buahnya kembali sangat banyak sekali. Nah, mungkin ini bisa jadikan referensi untuk para petani cengkeh agar mereka tidak terlalu dekat menanam pohon-pohon cengkeh, karena begitu besar mereka nanti akan seperti ini guys.
akan terlalu mepet sehingga bagian dalamnya itu tidak kena matahari. Nanti dia malah tidak berbuah di bagian yang tidak terkena matahari. Jadi mungkin sebaiknya lebih jauh lagi. Nih jaraknya sudah sejauh itu loh guys. Ini masih terlalu jauh. Mungkin kalau pohon cengkehnya masih pendek itu masih sangat menghasilkan karena pohonnya masih pendek dan tidak terlalu mepet kelihatan. Tapi setelah sekian tahun, ini adalah pohon yang berumur sekitar 30 tahunan. Nah ini sudah tinggi-tinggi sekali dan seperti inilah kondisinya, terlalu mepet jadinya. Bagian tengah-tengah jadi tidak berbuah karena tidak terkena matahari. Ingat like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.